Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد. Al-Mukarram, Ustadz Dr. Andas, Kiai Haji Suparti yang saya muliakan, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, para jamaah, di mana saja Bapak Ibu berada, semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua kalinya, semoga salawat, salam, senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah memberikan sekian banyak petunjuk dalam hidup ini, dan insya Allah dengan petunjuk-petunjuk itu kita akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan fid dini wa dunya wal akhirah. Bapak Ibu rahmukullah, kita bersyukur pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahim, bermuwajahah dalam rangka niatan kita yang satu, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu. Ya. Mencari ilmu ini menjadi suatu kewajiban para jamaah sepanjang hayat. Ya. Jadi menjadi kewajiban kita sepanjang hayat. Sehingga tidak ada istilah terlambat dalam belajar. Karena selama kita masih hidup, selama itu pula kita masih diperintahkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu thalabul ilmi, mencari ilmu dalam rangka menambah wawasan, menambah pengetahuan, yang dengan wawasan yang semakin bertambah, pengetahuan yang semakin bertambah, ilmu yang semakin bertambah, harapannya dengan melalui wasilah atau media ilmu yang ada pada diri kita itu, harapannya kita bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan indikasi ilmu yang kita terima adalah ilmu yang nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Kalau semakin banyak ilmu kita tetapi semakin jauh kita dengan Allah, itu namanya ilmu yang la nafi'ah, tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah agar kita dijaga oleh Allah min ilmil la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, jadi ilmu tidak bermanfaat ini itu justru sekali lagi jamaah menjadi sebab kita malah menjauhkan diri kita dengan Allah. Tapi kalau ilmu itu manfaat, menyebabkan diri kita semakin dekat dengan Allah. Tuh. Makanya selalulah kita berdoa kepada Allah agar sekian banyak ilmu yang sudah kita terima ini menjadi ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu, masih kita lanjutkan tema seperti Jumat yang lalu. Jadi para jamaah, iblis atau setan itu ya, memberikan wawasan kepada kita, ya,
dalam hal memperdayakan diri kita itu, dia mengatakan yang pertama, bahwa dunia itu sifatnya tunai atau sekarang, dan akhirat itu sifatnya penantian atau nanti. Ya. Kalau yang kias ini para jamaah, ini benar. Bahwa dunia itu sifatnya tunai atau sekarang, dan akhirat itu sifatnya penantian atau non-tunai. Kias seperti ini memang betul. Jadi dunia ini sementara akhirat itu adalah masih kita nanti, masih kita tunggu kedatangan hari akhirat tersebut. Itu memang benar. Lah yang kedua ini, ya, kias yang disampaikan setan ini, bahwa yang tunai sekarang ini atau dunia ini itu lebih baik dari yang dinanti-nanti atau penantian atau akhir. Maka disinilah para jamaah tempat yang mengacaukannya. Jadi tempat yang mengacaukannya. Jadi mereka orang-orang kafir itu mengatakan bahwa dunia ini lebih baik daripada akhirat. Itu kias yang salah yang disampaikan oleh setan untuk mempengaruhi kita agar memang kita terpedaya. Maka Bapak Ibu, orang-orang kafir yang terpedaya itu ya memang lebih mengutamakan ya untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan sama sekali melupakan kehidupan di akhirat. Kenapa? Ya karena akhirat itu bisa mereka tidak percaya, bisa saja kalau percaya itu dalam keadaan ragu. Ya. Dalam keadaan ragu. Ya. Bahkan tidak percaya. Ya. Karena ragu, sesuatu yang diragukan itu pasti tidak baik. Ya. Karena ragu, belum tentu nanti ada akhirat kok. Ya saya ngapain? Harus mempersiapkan segala sesuatu untuk kehidupan akhirat. Wong ragu. Apalagi tidak percaya. Itu para jemaah. Nah, jadi dari kias setan yang kedua bahwa yang tunai atau sekarang atau dunia itu lebih baik dan yang daripada yang dinanti-nanti atau akhirat itu memang betul-betul bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya akhirat itu diragukan. Maka yang demikian itu adalah sangat salah. Karena bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirat itu sesuatu yang pasti. Ya. Sesuatu yang pasti. Sehingga kemarin sudah kita sampaikan dengan konkret bagaimana Allah menghidupkan kembali keledainya Nabi Uzair yang sudah menjadi tulang belulang, betul-betul disaksikan dengan kasat mata oleh Nabi Uzair. Ya. Jadi benar-benar Allah nanti akan membangkitkan kembali, menghidupkan kembali, sekalipun kita nanti sudah berkalang tanah, berserakan tulang belulang kita sudah hancur lebur, tetap Allah mampu dan kuasa untuk menghidupkan kembali. Dan itu sudah dibuktikan saat kita masih ada di dunia ini. Itu para jamaah. Jadi kalau kemudian mereka orang-orang kafir itu tidak percaya adanya kehidupan yang kedua,
ya, setelah hidup di dunia ini, kemudian akan dihidupkan di akhirat, ya, memang itulah yang menjadi keberhasilan daripada setan untuk memperdaya mereka. Ada akhirat itu, ya. Setan itu para jemaah, kalaupun tidak berhasil, ya, yang penting upayanya tidak merugikan dia. Jadi misalnya kita sudah berangkat sih ke masjid itu untuk sholat berjamaah. Tapi setan bilang, ya sudahlah, nggak usah qobliyah untuk apa. Jadi berangkatnya terlambat-terlambat saja, nggak usah qobliyah. Selesai salam ngapain? Kita lama-lama wiritan. Doa singkat aja sudah, dan tidak usah ba'diyah juga. Itu semua adalah rekayasa dan tipu daya setan. Hal-hal yang menyebabkan kita meninggalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua adalah tipu daya setan. Nggak apa-apa kamu sholat, tapi kan ada kesempatan untuk korupsi. Jadi ya sholat nggak apa-apa, kamu tetap sholat aja. Tapi itu kan ada kesempatan korupsi, ambil saja itu. Eman-eman kalau tidak diambil. Itu tipu daya setan. Ya. Tidak apa-apa kamu kurban, tapi nggak usah yang besar-besar lah. Ya, kan mahal itu. Sampai 30 juta, 40 juta. Yang kecil-kecil sajalah. Malah kalau perlu kurbannya kambing sajalah. Nggak mahal-mahal, 3 juta, 4 juta. Itu semua tipu daya setan. Ya. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi luar biasa setan. Ya. Memperdaya kita ini dengan tanpa henti-hentinya para jamaah. Ya. Dengan tanpa henti-hentinya. Ya. Jadi dengan berbagai cara. Gak apa-apa kamu ke masjid. Yang penting kan kamu ke masjidnya bukan karena Allah. Karena ada tetangga yang melihat. Karena ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi ya. Ke masjid aja nggak apa-apa. Ya. Tapi kan itu tadi dibelokkan niat kita. Ya, oleh setan tersebut. Masya Allah para jamaah. Sehingga ketika adzan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit. Sampai tidak mendengar adzan itu. Tidak tahu kalau masjid ini adzan, masjid sana adzan, masjid sana adzan. Lari kemana itu mereka? Tapi begitu adzan selesai, kembali lagi mendekati kita. Begitu iqamat dikumandangkan, lari lagi terbirit-birit. Begitu iqamat selesai, kembali lagi mendampingi kita. Nggak usah panjang-panjang lah surat yang dibaca. Padahal salah satu daripada ayul a'mal afdal adalah tulul qiyam. Berdiri yang lama ketika sholat. Apa yang menyebabkan kita sholat itu berdiri lama? Ya karena kita membaca surat. Kalau membaca Fatihah kan ya siapapun yang membaca ya sama saja. Wong hanya 7 ayat. Walaupun ada yang baca Fatihah itu ngebut juga ada. Kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar rukuk. Tiada yang membaca ngebut begitu. Nih, itu juga perbuatan syaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Sehingga bahasanya sholatnya mengikuti perintah Allah, memenuhi perintah Allah, tergesa-gesanya mengikuti perintahnya syaitan. Nah, itu. Jadi harus hati-hati. Maka Masya Allah Bapak Ibu. Karena itu dalam segala kesempatan kita ini dianjurkan oleh Rasulullah untuk berdoa. Mau pakai pakaian berdoa, melepas pakaian berdoa, keluar dari rumah berdoa, masuk rumah berdoa, naik kendaraan berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, bercermin berdoa,
mau makan berdoa, sesudah makan berdoa, itu semua upaya-upaya konkret yang kita lakukan dalam rangka agar kita tidak selalu diperdaya oleh setan. Ya. Jadi biar kita tidak selalu diperdaya oleh setan. Makanya semua aktivitas yang kita lakukan itu dianjurkan oleh Rasulullah. Dicontohkan oleh Rasulullah untuk selalu berdoa. Berdoa. Sampai semualah ya. Mau melakukan kewajiban suami istri, ada doanya, diperintahkan berdoa. Insya Allah. Ya, karena kita tahu bahwa upaya setan memperdaya manusia itu tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Bahkan yang menjadi sasaran empuk buat setan itu ya kita, manusia. Itu yang menjadi sasaran empuk. Objek yang paling subur untuk setan adalah yang menjerumuskan kita ini, manusia ini. Ya, menjerumuskan manusia ini, kita semua. Itu. Jadi para jamaah, begitu perkataan setan, kiasnya setan. Ya, bahwa akhirat ini masih diragukan. Padahal bagi kita orang mukmin, akhirat itu sesuatu yang yakin dan pasti terjadi. Ya. Dan untuk keyakinannya itu, untuk meyakinkan diri kita bahwa akhirat itu pasti terjadi, pasti ada itu, yang pertama dengan cara kita beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untuk meyakinkan ya keyakinan kita tentang akhirat itu para jamaah, ada dua penemuan. Yang pertama, iman kepada Allah. Dan membenarkan iman kita itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus mengikuti para nabi. Khususnya Nabi dan Rasul kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga mengikuti para ulama-ulama kita. Karena ulama itu adalah warasatul anbiya. Ya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya. Itu ulama. Ya. Makanya di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa hamba yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi kalau kemudian kita melihat seseorang itu sudah ilmunya banyak, lalu sangat hati-hati dalam hidup ini agar tidak murka kepada Allah, agar tidak berbuat maksiat kepada Allah, agar tidak melakukan kedzaliman, kemungkaran, dan lain sebagainya. Itulah sesungguhnya ulama yang sebenarnya. Orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi cara memperoleh keyakinan seperti itu, ya, yakin kepada Allah, membenarkannya, keimanan kita dan kemudian kita mengikuti para nabi dan para ulama itu, ya sudah kita ikuti saja, ya. Contoh-contoh perintah-perintah yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh para nabi, bahkan diteruskan oleh para ulama, kita ikuti saja, ya. Kita ikuti saja. Ya, dengan tanpa kita harus minta bukti, ya. Dengan kita sudah yakin tanpa kita harus minta bukti. Nggih. Sehingga dicontohkan kalau ada seseorang itu yang sedang sakit, nggih. Kemudian seorang dokter, seorang tabib mengatakan bahwa sakit jenengan yang seperti ini itu obatnya ini. Tabib mengatakan jenengan yang sakit ini memang ramuan obatnya dari tumbuh-tumbuhan ini dan seterusnya. Maka orang yang sakit tadi langsung saja percaya. Tanpa harus
minta bukti. Gimana dok buktinya kalau obat itu memang untuk ini, untuk penyakit saya? Jadi keimanan kita juga harus seperti itu. Yakin kepada Allah. Yakin kepada Rasulullah. Tentang apa saja yang telah disampaikan oleh Allah melalui firman-firman Allah dan apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakini bahwa itu semuanya adalah benar. Bahwa Allah mengatakan, Allah berfirman ada hari akhirat. Rasulullah pun juga dawuh ada hari akhirat. Ya sudah, kita yakin. Nih, jangan sampai kita ragu. Naudzubillah min dzalik tentang kehidupan di akhirat nanti. Nah, yang kedua, penemuan yang kedua, untuk mengetahui akhirat, ialah dengan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dengan ilham yang diberikan oleh Allah kepada para wali-walinya, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kita memang dilarang ya, untuk menyangka bahwa pengetahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentang urusan akhirat, ya, tentang urusan-urusan agama itu taklid atau mengekor kepada malaikat Jibril alaihissalam. Boten. Seluruh nabi itu punya basirah, punya mata hati. Ya. Jadi punya mata hati. Ya. Sehingga apapun yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril itu bukan sekedar tahu tentang lahiriahnya, tapi nabi-nabi Allah, khususnya nabi kita itu tahu tentang yang sebenarnya. Ya. Tidak sebagaimana kita tidak memiliki basirah. Tetapi dengan kita taklid kepada Rasulullah, kepada para wali-wali Allah, pada para ulama yang benar-benar memang menyampaikan ajaran syariat Islam ini dengan benar, dengan baik, dengan tulus ikhlas, itu pun tidak ada masalah bagi kita. Ya. Jadi kita sudah yakin begitu saja. Ya. Itu kita sudah yakin begitu saja dengan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para ulama, kepada kita sekalian yang kita yakini dengan yang sebenar-benarnya keyakinan. Itu untuk mengkanter ya, agar kita tidak meragukan keberadaan hari akhirat yang akan datang. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi sekali lagi tujuan setan untuk memperdayakan kita sekalian bahwa akhirat itu adalah ragu, itu dapatlah kita tolak ya, dengan dua penemuan tadi. Ya, dapat kita tolak ya, dengan dua penemuan tadi. Yaitu dengan cara kita beriman kepada Allah dan membenarkan keimanan kita itu. Yang kedua dengan cara kita mendapatkan petunjuk ya melalui para nabi-nabi Allah, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga petunjuk-petunjuk dari para wali-wali Allah atau para ulama-ulama kita. Maka keraguan tentang akhirat itu sekali lagi tertolak. Ya. Karena memang banyak ayat yang menjelaskan tentang kehidupan. Jadi tergambar dari dua tempat yang disiapkan oleh Allah di akhirat. Al-Jannah dan An-Nar. Ya. Surga dan neraka. Semua ayat yang membicarakan tentang Al-Jannah, surga itu para jamaah, mesti diiringi dan diikuti dengan khalidina fiha. Jadi surga itu selama-lamanya. Bagaimana orang yang
juga mendapatkan siksa Allah di neraka juga khalidina fiha, selama-lama. Itu para jamaah yang meyakinkan diri kita bahwa kehidupan di surga itu khalidina fiha, kehidupan di neraka pun juga khalidina fiha. Hidup selama-lamanya. Masya Allah. Okay. Dan sementara kita tahu di dunia ini tidak ada orang yang hidup selama-lamanya. Ada batas waktu. Okay. Ada batas waktu. Bapak Ibu rahmatullah. Maka hati-hati kita sebagai orang beriman kepada Allah. Okay. Apabila kita ini terpedaya oleh setan, lalu kita menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kita meninggalkan untuk beramal yang soleh. Kalaupun kemudian kita sebagai seorang mukmin ini tetap beramal soleh, tapi kemudian kita juga masih mengikuti hawa nafsu kita. Jadi waktunya beramal ya beramal, tetapi saat di luar kita beramal, kita juga masih terbiasa mengikuti dan menuruti hawa nafsu kita. Sehingga ingin minum khamr ya minum, ingin berjudi ya berjudi, ingin korupsi ya korupsi, dan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain selalu kita turuti. Tapi memang kita juga beramal soleh. Tapi kita juga masih menuruti hawa nafsu kita. Itu juga merupakan tipu daya setan. Itu adalah merupakan upaya setan memperdaya kita para jamaah. Ya. Jadi waktunya sholat ya sholat. Nanti waktunya judi ya judi. Itu juga upaya setan dalam memperdaya kita sebagai orang-orang mukmin. Walaupun kemudian urusan di akhirat nanti, jika kita ini mukmin dan juga beramal soleh, tapi juga mengikuti perintah hawa nafsu kita, urusan di akhirat nanti memang tidak sama. Siksa yang Allah berikan kepada orang kafir dengan orang mukmin yang mengikuti hawa nafsunya ini. Kalau orang kafir, siksa di nerakanya itu para jamaah memang selama-lamanya. Tapi orang mukmin yang melakukan ketaatan kepada Allah sekaligus melakukan ketaatan terhadap nafsunya, hawa nafsunya, itu memang siksa di nerakanya tidak selama-lamanya. Begitu dosa kita sudah habis, nanti akan dikeluarkan oleh Allah dari api neraka itu. Jadi akan dikeluarkan dari api neraka itu. Nah, karena apa? Ya karena sesungguhnya kita itu telah beriman kepada Allah. Kita telah beriman juga ada kehidupan di akhirat. Dan kita menyatakan bahwa kehidupan di akhirat itu memang lebih baik. Walal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa, itu kita yakini. Kita beriman kepada Allah. Kita juga taat kepada Allah. Kita juga meyakini bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kita yakin itu. Itu yang menyebabkan kalaupun kita nanti disiksa di neraka itu menjadi lebih ringan siksa kita dibandingkan dengan siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang kafir. Ya, pada orang-orang kafir. Gitu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, jadi kita sudah meyakini akhirat itu lebih baik daripada dunia, akan tetapi hati kita masih lebih condong dan lebih mendahulukan untuk kepentingan kehidupan di dunia. Ya. Itu ya. Sehingga kemudian sekali lagi, kalaupun nanti mendapatkan siksa di akhirat itu memang tidak seberat
Ya, sebagaimana siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang-orang kafir. Gitu. Oleh karena itu para jemaah, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk menyikapi orang mukmin yang sudah taat, sudah meyakini kehidupan akhirat lebih baik, tapi nyatanya kita lebih condong dengan kehidupan dunia, ya, lebih mementingkan kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dalam hal itu sebagaimana yang Allah dawuhkan di dalam surat Toha, surat 20 Bu Indri, ayat 82. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Ya Ustaz, terjemahan surat Toha 20 ayat 82 nggih. Dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Bapak Ibu rahimahullah, tidak boleh kita berputus asa walaupun kita masih mengikuti hawa nafsu kita, sehingga kemudian kita berbuat kemaksiatan, kemungkaran, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah adalah Maha Pengampun, ya, bagi orang-orang yang bertaubat. Ya. Ingat, Allah itu Maha Pengampun para jemaah. Sebesar apapun dosa yang terlanjur kita lakukan, jangan ada yang pernah berputus asa. Jadi memang selain kita bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam hidup ini kita memperoleh kebahagiaan, selain bertaubat tadi itu para jamaah, kita harus wa'amila solihah. Ya. Kita harus betul-betul mengerjakan amal yang soleh. Ya. Jadi selain bertaubat agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup ini, kita sekali lagi harus wa'amila solihah. Taubat dan juga mengerjakan amal soleh. Ya. Kalau kita sudah bertaubat dan mengerjakan amal soleh seperti itu, maka summah tada. Kemudian kita tetap berada di jalan yang benar. Itu yang menyebabkan kita akan bahagia dalam hidup ini. Bertaubat, beramal soleh, lalu tetap dalam jalan kebenaran. Itu yang akan menyebabkan kita hidup bahagia di dunia, bahkan bahagia di akhirat. Sehingga pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf. Surat yang ke-7 ayat 56. Di penggalan ayat itu Allah dawuh, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Monggo Bu Idri. Ustaz, surat Al-A'raf surat 7 ayat ke-56. 56. Nggih. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Bapak Ibu, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita ini selalu berbuat baik, pasti akan selalu mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jika kita selalu berbuat baik. Kalau kemudian seorang hamba ini mendapatkan kasih sayang Allah, Masya Allah, kebahagiaan yang luar biasa. Jangankan kita mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua kita saja sudah bahagia luar biasa.
kita mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari pimpinan di mana kita bekerja, itu menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Apalagi yang merahmati Allah, yang memberikan kasih sayang ini Allah. Caranya, maka jangan pernah kita meninggalkan taubat dan juga beramal soleh. Itu agar kita selalu mendapatkan rahmat Allah. Di saat kita kemudian sudah beramal soleh itu, para jamaah, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ya, ila akhir hadis. Berbuat baik atau ihsan itu hendaknya kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jadi saat kita berbuat baik, ya, saat kita melakukan ibadah kepada Allah, ya, berbuat baik, melakukan ibadah kepada Allah itu perintah Rasulullah apa? Hendaknya kamu menyembah Allah itu seakan-akan kamu dapat melihat Allah. Makanya tingkatan kebaikan seseorang itu, ya, diawali dari Islam, iman, puncaknya ihsan. Muslim, mukmin, muhsin. Ya. Tuh. Jadi orang muhsin itu memang orang yang berbuat baik dengan lebih baik. Saat menyembah Allah itu subhanahu wa ta'ala itu Masya Allah. Benar-benar dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh sehingga dapat membayangkan seakan-akan dapat melihat Allah. Kalau kemudian kita tidak mampu membayangkan saat menyembahnya, saat beribadahnya itu seakan-akan kita dapat melihat Allah, maka kalau itu tidak dapat kita lakukan, selanjutnya Rasulullah memberikan tunjuk, maka ingatlah bahwa saat kita menyembah Allah, saat kita beribadah kepada Allah, kita dilihat oleh Allah. Dinilai oleh Allah. Masa iya kemudian ibadah yang kita lakukan, kita laksanakan dengan main-main. Karena saat itu langsung dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah. Maka inilah sebuah tuntutan agar setiap ibadah yang kita lakukan itu para jamaah, hendaknya kita laksanakan dengan penuh khusyuk. Ya, dengan penuh khusyuk. Ya. Soal memang tidak selamanya saat kita beribadah ini bisa khusyuk, itu memang perlu terus kita latih. Ya. Kadang-kadang kita ini khusyuk di depannya, di pertengahannya tidak khusyuk. Baru nanti mau salam, kalau misalnya itu sholat, baru khusyuk. Kadang-kadang sejak awal sampai pertengahan tidak khusyuk. Baru di akhirnya khusyuk. Tidak apa-apa. Yang penting perintah sholat itu kita lakukan. Jangan karena alasan misalnya, daripada saya tidak bisa khusyuk dalam sholat, ya sudah, lebih baik saya tidak sholat. Itu salah. Bahwa sholat itu diperintahkan, iya. Lalu perintah untuk khusyuk juga, iya. Tapi harus tahu urutan perintahnya. Ya. Urutan perintahnya yang utama adalah mendirikan sholatnya itu. Baru setelah kita melakukan sholat itu, perintah saat kita sudah sholat itu, diperintahkan pula untuk khusyuk. Okay. Untuk khusyuk. Ya. Jadi memang tidak mudah untuk khusyuk di dalam sholat. Ya. Sehingga ada istilah khusyuk munafik. Ya. Khusyuk yang berpura-pura. Nampaknya merunduk begini, tapi ternyata hati kita ke sana kemari. Itu namanya khusyuk munafik. Ya. Nampaknya merunduk, tapi hatinya ke sana kemari. Tidak mengingat Allah. Hati-hati. Okay? Hati-hati. Tapi bukan karena kita
seperti itu, tapi apapun yang kita lakukan, sekali lagi, itu perintah harus kita kerjakan, dan upaya untuk khusyuk memang selalu kita upayakan. Kalaupun kemudian pada saat kita ibadah itu belum bisa khusyuk dengan baik, ya tidak apa. Jangan karena belum bisa khusyuk lalu tidak sholat tadi itu. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena itu pula para jamaah kemudian ditegaskan oleh Allah dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Allah juga dawuh di dalam surat Al-Asr. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bu Indri. Nggih, Ustaz, siap. Yeah. Surat Al-As, demi Al-Asr. masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi agar kita tidak menjadi orang yang merugi, artinya kita ingin mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan hidup dunia khatal akhirah, jadilah kita orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lagi-lagi beriman dan beramal soleh. Bahkan dilengkapi dengan kita diperintahkan oleh Allah untuk saling menasehati supaya kita mentaati kebenaran itu, dan menasihati supaya kita menetapi kesabaran. Jadi saling menasihati supaya kita selalu mentaati kebenaran, menasihati supaya kita selalu menetapi kesabaran di dalam beriman dan beramal soleh. Orang beramal itu jika tidak sabar juga tidak dilaksanakan oleh para jamaah. Sehingga istilahnya sabar dalam menghadapi ujian Allah, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Kedua-duanya butuh kesabaran kita. Saat diuji kita harus sabar. Saat kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya, itu juga harus kita lakukan dengan sabar. Harus kita lakukan dengan sabar. Maka janji untuk mendapatkan ampunan itu sangat digantungkan atau sangat tergantung dengan iman dan amal soleh secara bersamaan. Untuk mendapatkan ampunan, untuk mendapatkan kebahagiaan itu sangat tergantung dengan iman dan amal soleh yang kita lakukan secara bersama. Ya, jadi iman dan amal soleh itu yang menyebabkan kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah, saat kita terperdaya dengan kita merasa tenang dengan dunia ini, merasa gembira dengan dunia ini, berlebih-lebihan kita mencintai kenikmatan dunia ini, dan kemudian menyebabkan kita benci terhadap kematian, itu sesungguhnya bukan karena kita takut dengan kematian itu. Kenapa kita benci dengan kematian? Itu adalah karena kita takut kehilangan kelezatan nikmat dunia ini. Bukan benci mati karena takut apa yang akan terjadi sesudahnya. Tapi benci matinya karena takut kehilangan kenikmatan di dunia ini. Itu kalau kita terlalu mencintai dunia.
Maka itulah para jamaah contoh keterperdayaan dengan dunia dari orang-orang kafir dan juga dari orang-orang mukmin. Kalau orang-orang kafir tadi seperti itu, orang mukmin itu seperti itu. Tetap beramal soleh, tapi lebih mengedepankan kepentingan hidup di dunia. Sehingga terjerumus dalam melaksanakan kemungkaran, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahmatullah. Karena itu, keterberdayaan penipu atau setan memperdayakan dalam mentaati Allah ya, dengan dua contoh dari keterberdayaan orang-orang kafir dan orang-orang mukmin, tetapi orang-orang yang durhaka ya, orang-orang mukmin tapi yang durhaka. Itu contoh-contoh keterberdayaan seperti orang-orang kafir dan orang-orang mukmin yang durhaka. Nah, masih ada contoh keterberdayaan orang-orang kafir kepada Allah. Contohnya adalah sebagian perkataan mereka pada dirinya dan dengan lidahnya dia mengatakan begini, orang kafir itu. Jika bagi Allah ada tempat kembali, maka kami lebih berhak dengan tempat kembali itu daripada yang lainnya. Kami lebih sempurna kebahagiaannya dan lebih bahagia keadaan kami. Masya Allah. Jadi ini contoh keterberdayaan orang kafir. Ya. Jadi kalau ada tempat kembali untuk Allah, maka kamilah yang lebih berhak untuk kembali ke tempat tersebut. Dan jika ada kesempurnaan kebahagiaan ini, maka kami juga yang akan lebih menikmati kebahagiaan itu. Hal itu sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tentang perkataan dua orang kafir, dua orang lelaki yang kafir itu yang saling bercakap-cakap. Ketika ia berkata, dan saya tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jikalau sekiranya saya dikembalikan kepada Tuhanku, pasti saya mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada itu. Masya Allah. Ini pernyataan orang kafir. Kesimpulannya, para jamaah, masalah kedua laki-laki itu, yaitu sebagaimana yang telah dinukil atau diterangkan di dalam kitab tafsir, bahwa orang kafir dari keduanya itu membangun sebuah istana dengan biaya yang menghabiskan biaya 1.000 dinar dari emas. Dan membeli sebidang kebun dengan harga 1.000 dinar emas. Dan memperkerjakan pelayan-pelayan dengan biaya 1.000 dinar emas. Dan ia kawini seorang wanita dengan mas kawin 1.000 dinar emas. Maka pada perkataannya yang demikian itu, perkataan orang kafir tadi itu didengar oleh orang-orang mukmin. Maka orang-orang mukmin itu memberikan nasihat. Dengan perkataan orang-orang mukmin itu, kamu membangun istana yang bisa hancur dan rusak. Mengapa kamu tidak membangun istana di dalam surga yang tidak akan bisa hancur? Kamu membeli kebun yang bisa hancur dan binasa. Mengapa kamu tidak membeli kebun di surga yang tidak bisa hancur dan binasa? Juga pelayan-pelayan yang tidak akan binasa dan mati. Dan istri-istri dari bidadari yang tidak akan mati. Untuk nasihat orang mukmin yang demikian itu kepada kedua orang kafir tadi itu ditolaknya. Dan orang kafir itu mengatakan di sana, maksudnya di akhirat, tidak akan terjadi apa-apa. Dan apa yang dikatakannya itu semuanya adalah bohong. Dan jikalau ada,
maka bagian itu, surga itu tentu lebih baik daripada bagianku yang ini. Jadi para jamaah, namanya orang kafir, maka dinasehati ya tetap saja seperti itu, ya. Tidak percaya, ya, tidak percaya dengan nasihat orang mukmin tadi. Ya. Begitu juga apa yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada perkataan As bin Wa'il. Ketika ia berkata, pasti saya akan diberi kekayaan dan anak. Ini perkataan As bin Wa'il. Ya. Jadi pasti saya akan diberikan kekayaan dan anak. Maka Allah Subhanahu wa taala menolak perkataannya dengan firman Allah yang ada di dalam surat Maryam ayat 78 sampai ayat yang maksud saya 8 ayat yang ke-78 sampai 79. Attala al-ghaiba amittakhadha 'indar rahmani 'ahda kalla ila akhir ayat, ya. Maryam 78 79. Monggo Bu Indri. Iya Ustaz, kita surat 19 nih, Maryam. Surat Maryam, surat 19, ayat 78 sampai 79. Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih? Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan. Dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Bapak Ibu, perkataan daripada As bin Wa'il tadi itu ditolak oleh Allah. Ya. Adakah ia melihat yang gaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah? Allah menjawab sekali-kali tidak. Ya. Demikian pula pernah diriwayatkan dari Khobab bin Arad bahwasanya Khobab bin Arad itu pernah berkata, kana li 'alal 'Asi bin Wa'il dainun fajitu ataqo dohu falam yaqdili faqultu inni akhiduhu fil akhirah faqala li idza sirta ilal akhirati fa inna li hunaka malan wa walatan aqdika minhu fa anzalallahu ta'ala qawluhu afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malan wa walata. Jadi yang afara'aita itu adalah surat Maryam ayat 19. Yang artinya hadis itu, As bin Wa'il mempunyai hutang padaku, kata Khobab dan Arad tadi. As bin Wa'il mempunyai hutang padaku. Maka saya datang kepadanya untuk menagihnya. Tetapi ia tidak mau membayarnya kepadaku. Kemudian saya berkata kepadanya, aku akan mengambilnya di akhirat. Lalu ia berkata kepadaku, As bin Wa'il itu, jika kamu jadi ke akhirat, maka saya mempunyai harta dan anak di sana, dan aku bayar nanti hutangku dari harta itu di sana. Maka kemudian turunlah firman Allah yang ada di dalam surat Maryam ayat 19, yang artinya, maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami? Dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak-anak. Masya Allah. Jadi para jamaah, itu keyakinan orang-orang kafir. Nanti di akhirat, kalaupun ada akhirat, maka Allah lebih sayang saya. Allah lebih membahagiakan kami. Allah akan lebih memberikan harta kepada
kami. Itu keyakinan orang-orang kafir. Padahal keyakinan-keyakinan seperti itu semuanya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena itu mereka terbedaya dengan keyakinan yang seperti itu, terbedaya oleh bujukan dan rayuan syaitan. Karena itu pula para jamaah, di dalam surat Fussilat, surat 41, ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى إلى آخر ayat. Monggo Bu Indri, Fussilat 50. Iya, Ustaz. Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami setelah ditimpa kesusahan, pasti dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat. Bapak Ibu, dari ayat tadi kita sudah bisa memahami ya, bahwa orang-orang kafir itu tidak yakin akan adanya hari kiamat. Ya. Dan jikalau aku, kata mereka orang-orang kafir itu, dikembalikan kepada Tuhanku, maka sesungguhnya aku, kata mereka orang-orang kafir itu, akan memperoleh kebahagiaan di sisinya. Inilah para jamaah wujud keterbedayaan orang-orang kafir. Ya. Jadi tidak meyakini akan adanya hari kiamat. Kalaupun kemudian satu saat dia dikembalikan kepada Tuhannya, maka dia meyakini bahwa dialah orang yang akan memperoleh kebaikan dari Allah. Ini sekali lagi contoh secara nyata keterbedayaan orang-orang kafir. Sudah tidak meyakini terjadinya hari kiamat, tetapi ketika dia mati dan dikembalikan kepada Allah, dia menyangka bahwa Allah yang akan memberikan kebaikan kepada mereka. Ya. Maka itu semua adalah termasuk tipuan setan untuk tidak mentaati kepada Allah. Dan sebabnya adalah karena suatu kias dari beberapa kiasnya iblis. Semoga kita semuanya para jamaah betul-betul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada tipuan iblis tersebut. Bahwa iblis yang mengatakan tidak ada hari kiamat sehingga diyakini oleh orang-orang kafir, itu adalah sesuatu pernyataan yang sangat tersesat. Kemudian orang-orang kafir terpedaya bahwa kalaupun saya nanti dikembalikan kepada Tuhan, pada Tuhanku, kata orang kafir, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebahagiaan di sisi Tuhanku. Masya Allah. Itu namanya contoh-contoh keterpedayaan secara nyata yang ada dan dilakukan oleh orang-orang kafir. Bapak Ibu rahmatullah, yang demikian itu sebabnya mereka memandang sesekali kepada nikmat-nikmat Allah di dunia
yang telah diberikan kepada mereka. Kemudian mereka mengkiaskan nikmat itu pada nikmat di akhirat. Dan sesekali mereka memandang pada diundurkan siksa untuk mereka. Lalu mereka mengkiaskan untuk yang demikian itu akan siksa di akhirat. Sebagaimana yang Allah dawuhkan di dalam surat Al-Mujadalah, surat 58, ayat yang ke-8. Atau Al-Mujadalah boleh. Allah dawuh dalam penggalan ayat itu, وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. Injil Ustaz, ayat 8 dibaca semua nggih Ustaz? Nggih. Semua? Nggih. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepada Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Bapak Ibu, kenapa itu terjadi? Sekali lagi, karena mereka memandang sesekali kepada nikmat Allah di dunia yang diberikan kepadanya, kemudian mereka mengkiaskan nikmat itu pada nikmat akhirat. Jadi kalau Allah sudah memberikan sekian banyak nikmat kepada kami saat kami masih di dunia ini, maka nanti kalaupun ada hari akhirat, maka nikmat Allah yang telah diberikan kami di dunia juga akan diberikan lagi nanti ketika kami di akhirat. Oke. Itu pandangan mereka. Demikian pula sesekali mereka juga memandang pada diundurkan siksa untuk mereka. Lalu mereka mengkiaskan untuk yang demikian itu akan siksa di akhirat. Jadi ya saya tidak akan disiksa oleh Allah. Wong di dunia saya juga tidak disiksa kok. Padahal sekali lagi itu hanya diundur saja oleh Allah. Ya. Kalaupun di dunia mereka ditangguhkan untuk disiksa oleh Allah, ya tidak langsung disiksa oleh Allah, maka pasti di akhirat akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan siksa Allah. Dan mereka mengkiaskan di dunia saya tidak disiksa oleh Allah, nanti di akhirat pun ya saya tidak akan disiksa oleh Allah. Itulah tipu daya setan. Karena itu kemudian Allah menjawab ya apa yang menjadi pola pikir orang-orang kafir itu dengan dawuh Allah hampir di penghujung ayatnya itu, kemudian Allah dawuh tadi, wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang telah kita katakan itu? Ketika mereka mengatakan begitu, Allah berfirman untuk menjawab perkataan mereka itu, hasbuhum jahannamu yaslawunaha fabi'sal masir. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi para jamaah, mereka sekedar sengaja ditangguhkan oleh Allah siksanya di dunia ini. Sengaja mereka berikan kenikmatan dan kebahagiaan dengan materi yang sangat banyak. Sehingga menimbulkan pemahaman, kalaupun ada akhirat, nanti orang yang paling disayang oleh Allah ya kami. Ya.
Karena juga ditangguhkan siksanya oleh Allah. Kalaupun nanti ada hari akhirat, maka Allah tidak akan menyiksa kami. Itu omong kosong mereka. Sementara ayat yang sudah saya sampaikan tadi, Allah sengaja menangguhkan siksa kepada mereka itu adalah nanti cukup bagi Allah untuk menyiapkan satu tempat yang namanya neraka jahanam yang akan mereka masuki. Dan Allah mengatakan, Allah menjelaskan bahwa neraka jahanam itu para jamaah adalah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu para jamaah, Masya Allah, sedemikian rupa upaya-upaya setan untuk menggelincirkan orang-orang kafir, untuk menggelincirkan orang-orang mukmin dengan selalu menuruti hawa nafsunya, walaupun juga masih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan perintahnya ya iya, tapi juga masih melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Itu adalah tipu daya setan. Mekaten para jamaah, saya kembalikan kepada Pak Alwi. Monggo Pak.